Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya masuk pada jam pertama ya. Pelajaran bahasa Indonesia. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, tentang pelajaran yang lalu, apa masih ada yang ingat? Pelajaran minggu lalu, yaitu belajar tentang derita ya. Derita. Jadi apa manfaatnya derita itu? Derita kita bisa mengetahui apa yang terjadi ya. Jadi baik, mana kita kelas? Tolong disiapkan ya. Seluruhnya bersiap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mana kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, semuanya. Dengan nama ya Aura Dwi Andi. Baik. Husna. Derita yang pernah kalian pelajari itu adalah tentang suatu kejadian ya. Kejadiannya itu misalnya gempa ya, kecelakaan di jalan lalu lintas, kemudian kejadian di luar negeri. Dan apabila kalian rajin membaca berita, orang bisa bertanya tentang berita itu, kalian bisa menjawab, bisa memberikan jawaban kepada atau bisa memberitahu seseorang tentang suatu kejadian di suatu daerah ya, dengan rajin membaca berita, baik berita di media sosial, berita di media cetak, itu kalian bisa baca dan bisa kalian kasih tahu misalnya ada yang menanyakan sesuatu kejadian ya atau berita tersebut. Oke. Kemudian unsur berita itu kita masuk di Oke. Saya ingin kalian mencari sebuah berita, menentukan atau mencari sebuah berita di media sosial atau di online ya, dengan cara membuka Google ya, atau di YouTube kalian bisa melihat suatu berita ya. Jadi diharapkan semua siswa bisa menaikkan HP-nya dulu. Saya suruh kalian yang siswa mencari sebuah berita, kemudian kalian baca berita itu di HP-nya ya. Oke, dan jadi yang tidak bawa HP bisa lihat di temannya ya. Silakan tugas kalian itu naikkan HP-nya, kemudian cari berita ya. Jadi saya tugaskan kalian berita apa yang kalian dapat ya. Oke, silakan dibuka HP-nya, cari beritanya. Oke, kelompok 1 dibacakan pertanyaan yang kalian buat tadi. Ya, virus zoonotik. Kelompok berapa yang bisa jawab? Hah? Ya, silakan dijawab. Virus zoonotik terkait erat dengan kondisi ekosistem lingkungan di mana manusia dan hewan berbagai tempat hidup. Oke, jadi pertanyaan kelompok 1 sudah dijawab oleh kelompok 2 ya. Jadi
beberapa pertanyaan yang kalian buat ini sudah dijawab dengan baik dan benar oleh teman kalian dengan berdasarkan apa yang dibaca tadi oleh temannya ya. Sekarang saya akan membacakan sebuah cerita tentang COVID. Setelah saya membaca, kalian dengar baik-baik ya. Kalian dengar, kemudian kalian buat sebentar tanggapan dengan kesimpulan apa yang saya bacakan ya. Sekarang coba didengar baik-baik, saya akan bacakan sebuah berita yang berjudul pandemi dan beban lingkungan ya. Apa yang kalian buat itu bisa dicatat ya. Apa yang saya keluarkan kalian ambil daripada kesimpulan ya, kesimpulan daripada yang saya buat. Jadi tugas kalian per kelompok yaitu membuat kesimpulan apa yang saya bacakan tadi ya. Dan jika kalian memperhatikan dengan baik, kalian bisa membuat kesimpulan daripada bacaan berita pandemi di lingkungan ya. Jadi tugas kalian membuat kesimpulan tentang berita yang saya bacakan tadi. Mengerti? Oke, sekarang waktunya kalian buat kesimpulannya. Ya, buat ditulis setiap kelompok satu ya kesimpulan. Oke, buat sekarang. Kasih tahu bukunya. Lanjut, dibuat di teman. Coba catat saja tadi. Ini bisa. Ya, siapa yang bisa, kalau pemain yang bisa mempresentasikan semua hasil kalian yang tadi selama pembelajaran dimulai. Kelompok mana? Tidak ada yang bisa? Coba kelompok berapa yang bisa naik mempresentasikan tanggapan dan dibacakan tadi hasil-hasil karyanya ya. Mempresentasikan tanggapan
positif bagi peningkatan kualitas udara secara global. Sebagai contoh, Jakarta sempat mengalami penurunan kadar karbon dioksida CO2 yang bersumber dari kendaraan bermotor selama kurun waktu Februari sampai dengan Maret. Peningkatan kualitas udara selama karantina wilayah sulit dipertahankan lebih lama karena perubahan yang terjadi tidak bersifat struktural seperti beralihnya penggunaan energi berbahan dasar fosil yang tinggi, polutan ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Pada masa pandemi, gerakan mengurangi sampah plastik cenderung dikesampingkan karena ketakutan masyarakat bahwa virus dapat bertahan di benda-benda tertentu selama beberapa waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kelompok dua sudah mempresentasikan tanggapannya. Sekarang kelompok berapa lagi yang sudah siap? Kelompok 3. Oke, baik, kelompok 3. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kesimpulan dari COVID-19 atau pandemi COVID-19. COVID-19 memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas udara secara global. Tapi pandemi menunjukkan masalah yang sedang dihadapi lingkungan. Sebagai contoh, Jakarta yang sempat penurunan kadar karbon dioksida atau CO2 yang sumbernya dari kendaraan bermotor selama kurun waktu Februari hingga Maret. Hal tersebut hanya berlangsung singkat. Seiring diberlakukannya atau normal membawa kadar atau CO2 ke perkiraan normal. Kualitas udara selama karantina wilayah sulit dipertahankan lebih lama karena perubahan yang terjadi tidak bersifat struktural, beralihnya penggunaan energi berbahan dasar fosil yang tinggi, palutnya ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 3, kelompok 1 dan 4. Siapa yang bisa kelompok 1? Perwakilannya naik. Tadi. Oh iya, yang besar mana? Cepat. Kelompok 4. Kelompok 4 bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan virus seperti terkait dengan kondisi ekonomi lingkungan di mana manusia dan hewan berbagi tempat kehidupan hayati yang rusak dan yang semakin kuat akibat proses aktivitas hewan liar dengan manusia memperbesar politik
kebetulan kepada manusia. Oke, sudah. Oke, lanjut kelompok terakhir. Ya, sampai bisa naik. Coba. Ini kelompok apa ya? Kelompok 1 yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok kami, apa tidak seperti Yang di sana bagaimana? Sudah selesai? Ditulis nama setiap kelompok ya, ditulis namanya, nama anggota-anggota kelompoknya di situ, di bawah. Di situ nama anggota-anggota kelompoknya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Oke, sekarang kalau selesai, kalian bisa kumpul semua apa yang kalian kerjakan hari ini. Mulai dari soal yang kalian buat, kemudian tanggapan terhadap berita yang saya bacakan tadi dengan tanggapan kepada dari tiap kelompok yang kalian tulis. Silakan bisa dikumpul. Yang sudah kelompok berapa yang selesai? 3. Kelompok 3, oke, kelompok 3 kumpul. Dikumpul kelompok 3. Ini kelompok 3 sudah mengumpulkan hasil karyanya ya, kelompok 2. Sudah? Kelompok berapa yang belum selesai? Kelompok 4 sudah, berarti sudah semua. Kalian sudah kumpul hasil dari pelajaran hari ini ya. Baik, saya akan memberikan kesimpulan.
kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini ya. Oke, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu tentang COVID-19. Jadi bahayanya COVID-19 pada masyarakat itu sangat berbahaya, mengancam nyawa ya. Jadi orang yang terkena COVID-19 makanya harus di karantina seperti yang kalian baca tadi, yang saya baca dan kalian dengarkan. Jadi karantina itu adalah tempat yang disediakan khusus oleh pemerintah untuk korban COVID atau yang terkena penyakit COVID-19. Jadi kesimpulannya itu saat COVID-19 kalian harus dikarantina agar penyakit yang orang yang terdampak atau terhimpun penyakit COVID-19 tidak menular. Makanya dibuatnya karantina supaya tidak tertular kepada masyarakat lain. Jadi itu adalah kesimpulan daripada pelajaran berita atau tentang COVID-19 tadi yang saya bacakan ya. Jadi sudah mulai dari awal pembuatan dari soal itu sudah ya lumayan bagus. Kemudian pembuatan tanggapan terhadap apa yang saya bacakan dengan tanggapan kepada kelompok lain ya. Kesimpulan juga itulah kesimpulannya tadi. Jadi hati-hati dengan harus jaga kesehatan karena penyakit bisa masuk apabila kita tidak menjaga kesehatan penyakit. Makanya jangan sembarang jajan sembarang karena itu bisa menimbulkan penyakit, daya tahan tubuh kita melemah ya. Jadi sebagai penutup dari materi ini ya, jadi minggu depan saya hari apa lagi saya masuk di sini? Hari Bahasa Indonesia, posternya ya. Hari Senin. Jadi hari Senin kita ketemu lagi dengan materi mendeskripsikan ya. Jadi kalian harus sampai di rumah belajar dengan baik. Jadi jangan setelah pelajaran ini kita mempelajari ini kita bisa mengamalkan, memberitahu kepada masyarakat bagaimana itu COVID dengan bagaimana itu berita-berita. Jadi kalian juga bisa memberitahukan tetangga, keluarga, keluarga dengan teman-teman bahwa bahayanya ini. Ya, jadi dengan membaca berita kalian bisa mengetahui semua berita-berita. Artinya dengan membaca berita kalian bisa mengetahui menguasai dunia. Mengapa dikatakan menguasai dunia? Karena dengan membaca berita kalian bisa mengetahui kejadian-kejadian yang ada di luar negeri, ya, yang ada di lokal, di internasional, ya. Jadi kalau kita rajin membaca berita, kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak, ya. Oke, jadi pelajaran kali ini sampai di sini karena waktunya akan segera habis, ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan di sini mengenai pelajaran ini. Kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, bisa bertanya. Kelompok 1, bagaimana? Sudah dimengerti tadi? Sudah paham apa yang tentang berita yang saya bacakan? Kelompok 2, bagaimana? Kesehatan masih ada pertanyaan? Kelompok 3? Tidak. Kelompok 4? Oke, baik. Jadi jangan sampai di rumah, jaga kesehatan dengan baik, belajar. Kemudian buka-buka kembali apa yang telah saya berikan, karena ini bisa kalian ilmu ini bisa bermanfaat. Kita bisa bagikan, kita bisa kasih tahu kepada tetangga-tetangga, ya. Jadi mungkin sampai di sini pelajaran kita, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Agak penting kan kamera. Oke, jadi tidak lagi pertanyaan ya. Ini dulu. Sini Kim ya. Lihat ini. Berapa ini? Nah, kan ada kisahan lagi.